Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dufan Antonius, NIM 17030080017, kelas B, reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review buku ke-7 pada mata kuliah kajian seminar masalah sosial dengan judul pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Masalah kita yang paling serius adalah masalah sosial. Bagi Tony tidak ada solusi teknis, hanya solusi manusia. Majalah Time menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama mengerikannya dengan dekade masa damai dimanapun dalam seluruh sejarah bangsa. Itu adalah satu dekade didefinisikan oleh teror, perang, cacat alami, ledakan ekonomi dan kehancuran, ketakutan, ketidakamanan, divisi, penurunan kelas menengah, dan meredupkan mimpi Amerika. Pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Teroris Islam terbangkan pesawat jet, dibajak World Trade Center dan Pentagon, membunuh hampir 3.000 orang. Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada tahun 2001 dan pada Kongres tahun 2002. Tindakan resmi militer terhadap Irak. Perang ini biayanya diperkirakan $2 triliun. Kehidupan lebih dari 5.000 Amerika dan ratusan ribu diketahui dari penduduk Irak dan Afghanistan, dan semakin mengacaukan Timur Tengah. Badai karantina melanda Teluk Meksiko pada tahun 2005, alat penyebab gempa alami terbesar terdalam sejarah Amerika, menyebabkan 1.500 kematian. Teaching New Orleans dikenal tidak memadai sebelum badai, dan mereka tidak bertahan. Tanggapan dari pemerintah federal dan negara sangat tidak memadai untuk mengikuti bencana itu. Pasar saham turun 26% selama dekade ini, turun 36%, dan S&P 500 turun 38,5%, yang terburuk menurun sejak tahun 1930-an. Pengangguran lebih dari 2 kali lipat menjadi 10% pada akhir dekade. Penciptaan pekerjaan bersih untuk dekade ini adalah nol. Dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata, keuntungan pencapaian mencapai 20%. Pendapatan rata-rata rumah tangga turun dari $52,500 pada tahun 2000 menjadi 50,303 pada tahun 2008. Pada tahun 2003, 11,3% orang Amerika hidup di bawah garis kemiskinan. Di 2008 angkanya 13,2%. Persentase orang Amerika tanpa asuransi kesehatan naik dari 13,7% menjadi 15,4%. Banyak perusahaan besar seperti Kmart, United Airlines, Circuit City, Latham Brothers, General Motors, dan Sarcel bangkrut. Selama dekade ini, harga satu barel minyak berubah dari $25 menjadi $150 dan berakhir pada tahun 2009 di atas $70, menguras ekonomi. Singkatnya, ini adalah satu dekade perubahan dramatis, banyak dari itu negatif. Amerika Serikat, negara yang mengalami serangan terburuk oleh orang asing, bencana alam terburuknya, pemilihan yang memecah belah, dan kemerosotan ekonomi yang terburuk sejak masa kejayaan. Depresi dan memicu dua perang, keduanya berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia II. Buku ini menyoroti problem-problem sosial yang diajukan selama dekade terakhir ini. Masalah lain yang akan kita sediki adalah konsekuensi dari populasi, pertumbuhan, dan perubahan. Jumlah resmi penduduk Amerika Serikat melampaui angka 300 juta. Pukul 17.46 pagi, tanggal 17 Oktober 2006, pada tahun 2003, 100 juta orang lainnya mencapai 400 juta.
Problem-problem dewasa ini dihilangkan atau dikurangi atau malah memburuk. Pertenaga. Sadar isu-isu ini, imigrasi dan growing di Amerika imigrasi dari Amerika Latin dan Asia memicu pertumbuhan penduduk sekitar setengah dari 100 mil terakhir. Sehingga Amerika adalah imigran dan Amerika Serikat mereka dari kecil. Setengah dari berikutnya 100 juta akan menjadi imigran atau anak-anak mereka. Sejarah teori masalah sosial. Biasanya masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar. Jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu diperbaikan. Amerika Serikat, awal sosiolog menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir, menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal. Karena normalitas sosiologi umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat, tidak menyelesaikan, kurangnya pendidikan, atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap ilmu sebagai norma dasar masyarakat dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial, masalah yang mengganggu tahapan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Lens, tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiolog pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang menumpuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industri. Isisasi dianggap memiliki kantong disorganisasi sosial, area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat. Misalnya, ditemukan mengalami tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak profesional. Gangguan dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah lain oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat yang modern. Studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkan yang dihadapi beberapa kelompok orang lainnya. Yang relatif baru berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang baru-baru ini. Beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini, sifat dari masalah sosial itu sendiri. Oris menekankan sifat subjektif dari masalah sosial. Mereka mengatakan itu apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut penonton dan waktu. Polusi untuk misalnya tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial. Masalahnya berfokus pada bagaimana sekelompok orang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Uraian singkat mengungkapkan beberapa masalah yang harus ditangani dalam mempelajari masalah sosial. Pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui sesuatu. Definisi quote dari masalah sosial. Kedua, masih ada perdebatan tentang unit analisis, apakah fokus pendidikan individu atau sistem sosial. Berhubungan dengan yang terakhir adalah masalah angka. Beberapa banyak orang yang harus terpengaruh sebelumnya. Apakah ada masalah sosial? Dalam hal ini, Cherry Clegg Mills membuat file perbedaan penting. Jika situasi seperti pengangguran merupakan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar, itu adalah masalah pribadi. Tapi jika tidak, cara kerjanya bisa tersebar luas, mempengaruhi banyak orang di suatu wilayah atau wilayah masyarakat. Itu adalah masalah publik atau masalah sosial. Menuju definisi masalah sosial. Ada realitas objektif dari masalah sosial. Ada kondisi dalam masyarakat
seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis. Mencari segmen tertentu dari populasi, ada fenomena sosiokultural, era yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat dan kondisi aktual di mana banyak rakyatnya tinggi dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polusi dan penggunaan sembarangan sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dalam konteks apapun. Karena itu, salah satu tujuan buku ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan situasi yang ada. Masalah sosial objektif. Namun ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada untuk mengidentifikasi fenomena, bukan karena masalah menyiratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar, tapi standar apa yang akan digunakan. Akankah standar masyarakat mencukupi dalam masyarakat majemuk seperti itu? Seperti di Amerika Serikat, tidak ada seperangkat pedoman yang seragam. Orang dari berbeda strata sosial dan lokasi sosial lainnya, seperti wilayah pekerjaan, ras, dan usia. Berbagai jenis problem sosial. Pelanggaran norma. Para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Pertama, peningkatan tradisional ini mengarahkan perhatian kepada kegagalan masyarakat, para penjahat yang sakit mental, yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya. Individu mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang karena lokasi mereka dalam struktur sosial. Sebuah asumsi yang membimbing penyelidikan kami ini bagaimanapun adalah bahwa pelanggar norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan penyimpangan adalah korban dan hendaknya tidak sepenuhnya dipersalahkan oleh masyarakat atas penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi-situasi yang mempengaruhi penyimpangan, seperti hambatan menuju keberhasilan yang dihadapi oleh anggota kelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berperan serta secara tidak proporsional dan dalam perilaku yang menyimpang. Alasan lain untuk fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah bahwa budaya didefinisikan dan sosial berlabel. Sosiolog sangat berminat pada proses sosial dan budaya yang mencakup beberapa tindakan dan orang sebagai orang yang menyimpang dan yang lain sebagai hal yang normal. Karena menurut definisi beberapa masalah sosial adalah apapun yang umum putuskan. Masalah sosial bersifat relatif, perilaku tertentu penyimpangan itu. Sekian hasil paparan dari saya tentang review buku 7. Selamat malam, terima kasih.